Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammut taslim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para ummahat wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari menjelang siang ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah, dengan syarah Al-Jadid ya karya Syekh Muhammad bin Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qarawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sekarang masuk di dalil terakhir ya. Atau sudah selesai? Oh, udah selesai. Bab pertama udah selesai. Betul, Ibu? Sekarang masuk di bab pertama dalam kitab ini. Sebagian menjadikan bab ini bab kedua. Oh, hadis terakhir udah selesai ya? Yang Mu'adz bin Jabal pernah dibonceng oleh Nabi itu. Sudah ya? Oh, kemarin online ya? Oh iya, betul. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan masuk di bab pertama dari kitab ini. Berarti pembahasan yang lalu itu menjadi muqaddimah dari kitab tentang hakikat tauhid dan juga kedudukannya. Berikutnya di bab pertama ini muallif rahimahullahu taala beliau menyampaikan babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dapat digugurkan karenanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini ada sedikit penjelasan tentang judul dari bab. Babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Tentang huruf ma pada kalimat wa ma yukaffiru minadz dzunub. Syekh Abdurrahman bin Hasan
rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwa ma di dalam kalimat wa ma yukaffiru minadz-dzunub itu boleh disebut dengan ma mausulah, yang artinya alladzi, dalam bahasa kita diterjemahkan yang. Taib. Sehingga makna dari wa ma yukaffiru minadz-dzunub dan yang menggugurkan dosa-dosa. Begitu ya. Bab keutamaan tauhid dan ya yang menggugurkan dosa-dosa. Kemudian ma di situ juga boleh menjadi ma masdariyah. Huruf ma dalam bahasa Arab itu banyak sekali ya. Ada ma mausulah, ada juga namanya ma masdariyah. Kalau kita maknakan dengan ma masdariyah, ya maknanya dan pengguguran dosa. Wa ma yukaffiru minadz-dzunub, dan pengguguran dosa-dosa. Dan kata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala, yang lebih zahir dari huruf ma di sini adalah ma masdariyah. Allahu a'lam. Syekh Abdurrahman bin Qasim juga menyatakan yang kedua ini lebih menyeluruh dan lebih utama untuk menghilangkan asumsi bahwa ada dosa-dosa yang tidak digugurkan oleh tauhid, ya, dan juga tidak dimaksudkan oleh tauhid. Artinya di sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, huruf ma pada kalimat wa ma yukaffiru minadz-dzunub, banyak sekali para ulama yang menyatakan ma di situ adalah ma masdariyah, bukan ma mausulah, yang artinya dan dosa-dosa yang digugurkan karenanya. Kalau dimaknakan dengan mausulah, maknya di situ ma mausulah, sehingga kesannya berarti ada dosa yang tidak digugurkan oleh tauhid. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, semua dosa itu bisa berguguran dengan kekuatan iman, dengan kekuatan tauhid seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini faidah lugawiyah, ya, faidah dari sisi bahasa. Intinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, judul bab ini, bab pertama di dalam kitab ini adalah tentang keutamaan tauhid, ya, dan pengguguran dosa karena tauhid. Itu yang lebih tepat insyaallah taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada sekitar berapa dalil di sini? 5 dalil yang beliau sampaikan di dalam bab pertama. Dalil pertama firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 82. Perhatikan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun.
Allah berfirman ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan bahas syarah dari kosakata yang ada di dalam ayat ini. Alladzina amanu, amanu di situ maksudnya secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan, wal iqrar, menetapkan, mengakui dan menetapkan. Baik. Adapun secara istilah, iman itu adalah qaulun bil lisani wa i'tiqadun bil janani wa amalun bil arkani yazidu bi ta'atir rahmani wa yanqusu bil isyani. Ya, sebagian ulama mengungkapkan dengan istilah 5 nun ini. Jadi namanya iman adalah keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amal dengan anggota badan, bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini definisi iman secara istilah syar'i yang disepakati oleh ahli sunnati wal jamaah. Jadi mesti 5 poinnya di sini. Yang pertama apa? Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu iman. Iman itu juga bersinonim dengan tauhid. Walaupun cakupan iman itu lebih luas, namun dia bisa saja bermakna tauhid. Alladzina amanu maksudnya adalah orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang beriman. Kemudian walam yalbisu, yalbisu. Makna yalbisu artinya mencampur adukan, mencampur baurkan. Berarti walam yalbisu dan tidak mencampur adukan. Imanahum di situ maksudnya tauhidahum, ketauhidan mereka. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka, maksudnya orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan ketauhidan mereka, bizulmin, dengan kezaliman. Zalim di sini, ibu yang dirahmati Allah, yang dimaksud pertama kali adalah kesyirikan. Walaupun semua jenis kezaliman masuk di dalam ayat ini. Karena pada dasarnya semua bentuk kezaliman itu mengurangi nilai-nilai ketauhidan atau bahkan bisa membatalkan, menggugurkan iman dan tauhid seseorang. Namun yang pertama dimaksud di dalam ayat ini dengan kalimat bizulmin adalah kesyirikan. Berarti orang-orang yang bertauhid dan tidak mencampur adukan ketauhidan mereka dengan kesyirikan. Itu makna pertama, makna yang utama di dalam ayat tersebut.
zalim yang lain juga sama. Barakallahu fikum. Maka nanti sekadar bersihnya tauhid seseorang dari semua macam kezaliman, maka sekadar itu pula kemurnian tauhidnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, zalim itu ada 3. Ada namanya zalim kepada Allah. Zalim kepada Allah yang paling besar jelas kesyirikan. Kemudian ada zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Contohnya apa, Bu? Zalim kepada diri sendiri, ya ketika orang melakukan dosa dan maksiat, itu menzalimi dirinya sendiri. Dosa dan maksiat yang terkait dengan dirinya. Tidak menunaikan hak jasadnya misalnya. Taib. Jasad kita punya hak untuk direhatkan. Kita rampas haknya jasad kita itu, ya, dengan tidak memberikan haknya kepada jasad. Ini kezaliman terhadap diri sendiri. Orang menjerumuskan dirinya ke dalam kubangan hawa nafsu, dosa dan juga maksiat. Ini zalim kepada diri sendiri. Kemudian ada zalim seseorang kepada orang lain, sesama hamba Allah. Zalim ke tetangga, zalim anak ke orang tua, zalim guru ke murid, murid ke guru, zalim pemimpin ke rakyat, rakyat kepada pemimpinnya. Ini zalim terhadap sesama manusia. Termasuk zalim kepada alam semesta atau makhluk Allah yang lainnya. Zalim kepada binatang, zalim kepada tumbuhan, zalim ya kepada alam sekitar kita. Barakallahu fikum. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaiha. Janganlah kalian melakukan kerusakan di muka bumi ini setelah kalian memperbaikinya. Jadi bumi ini tidak boleh dirusak. Ya, hutannya tidak boleh dirusak, lautnya tidak boleh dirusak, tanahnya tidak boleh dirusak, airnya tidak boleh dirusak, udaranya tidak boleh dirusak. Barakallahu fiikum. Ini kezaliman kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam Islam semua bentuk kezaliman ini diharamkan. Apalagi zalim yang terbesar, yakni menzalimi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang terbesar. Jadi di antara sekian banyak bentuk kezaliman, zalim yang terbesar itu adalah kesyirikan. Baik. Kemudian ada kalimat lahumul amnu. Bagi mereka rasa aman. Maksud aman di sini adalah aman dari masuk neraka. Aman dari masuk neraka. Ketika ahli tauhid ini tidak terus-menerus di dalam melakukan dosa-dosa besar, maka dia bisa aman dari siksa api neraka. Aman dari siksa api neraka itu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada dua ya. Ada aman secara totalitas. Aman secara totalitas itu berarti sama sekali tidak masuk. Tidak masuk ke dalam siksa api neraka. Tidak sedikit pun dia disentuh oleh siksa api neraka. Ini aman secara totalitas. Ada aman, maksud aman di situ adalah aman dari kekal di dalam siksa api neraka.
Berarti dia masuk neraka enggak? Masuk. Dia masuk neraka tapi tidak sampai kekal di dalam siksa api neraka. Kedua-duanya jelas tempatnya di surga, begitu ya. Yang aman secara totalitas berarti langsung masuk surga. Yang aman dari kekalnya siksa api neraka, dia akan masuk ke dalam surga belakangan. Karena disiksa dulu. Berarti tempat akhirnya adalah surga Allah. Mau yang mana di antara dua ini? Mau yang mana, Bu? Aman secara totalitas. Jangan menarget, Ustadz yang penting pokoknya saya di surga aja. Jangan yang penting di surga. Karena orang yang masuk surga itu ada yang mampir dulu ke neraka. Tentuin dari sekarang targetnya yang mana. Kalau dunia kan selalu ditarget, Ibu ya. Pokoknya tahun ini harus lunas cicilan. Sampai ditulis di dinding gede-gede itu. Ya. Kalau dunia rata-rata menarget, bikin target. Ada goal yang ingin ditempuh, yang ingin dicapai. Nah, untuk cita-cita akhirat harusnya lebih-lebih lagi. Harus ada target yang kita harapkan kita bisa mencapainya. Nah, targetnya itu aman dari siksa api neraka secara totalitas. Jangan target yang kedua tadi. Enggak apa-apalah. Yang penting jangan kekal. Ibu, siksa Allah itu keras. Siksa Allah itu pedih. Ya. Ibu, kalau orang pengen mampirnya mau berapa jam? Gitu. Kalau mampirnya 2000 tahun bagaimana? Berat. Innallaha syadidul iqab. Berat, menanggung siksaan itu berat. Bersabar disiksa di dalam neraka itu lebih berat dibandingkan sabarnya kita di dunia dari dosa dan maksiat. Makanya jangan dijadikan target itu. Target surga Firdaus. Gitu ya. Dan Nabi sudah memotivasi kita untuk itu. Idza sa'altumullahal jannah fas'aluhul firdaus. Jika kalian meminta surga, maka mintalah surga Firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena Firdaus itu adalah surga tertinggi dan surga yang terbaik. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Wa na'udzubillah minan nar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Jadi aman dari siksa api neraka itu bisa totalitas. Bisa juga aman yang dimaksud itu adalah aman dari kekalnya siksa api neraka. Ini istimewanya ahli tauhid. Kalau tauhidnya sah menurut penilaian Allah Subhanahu wa taala, insyaallah separah-parahnya dia tidak akan kekal di dalam siksa api neraka. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya kalimat muhtadun. Kalimat muhtadun jadi dua ya, fadilah dari ahli tauhid yang tidak dicampuri tauhidnya dengan kesyirikan. Mereka mendapatkan rasa aman, mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Baik, saya tambahkan juga rasa aman yang didapat ahli tauhid sebetulnya bukan hanya aman di kehidupan akhirat. Di dunia dia sudah mendapatkan keamanan. Ahli tauhid itu ibu orang yang aman. Apanya yang aman? Pertama, lahiriahnya. Ahli tauhid itu ya secara zahir mereka orang yang mendapatkan keamanan. Tidak mungkin ahli tauhid kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan azab dunia.
Kemudian aman juga batinnya. Aman juga batinnya. Karena iman dia iman yang berkualitas. Keterikatan dan keterkaitan hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat kuat. Sangat besar. Sehingga itu yang menjadikan dia selalu mendapatkan tuma'ninatul hayat. Ketenangan di dalam hidup. Dan manusia yang paling aman hidupnya adalah manusia yang paling tenang batinnya. Ya tidak Ibu? Ketenangan hati itu bisa berdampak kepada ketenangan jasad. Ya tidak? Tapi kalau hati tidak tenang, biasanya jasadnya juga tidak tenang. Mana yang rawan celaka? Orang yang tenang atau orang yang gerasak-gerusuk? Mana yang rawan celaka, Bu? Yang rawan celaka, yang gerasak-gerusuk, ya, segala sesuatu modelnya kesusu, ya. Kalau orang Barat bilang gurung gusuh, ya. Gurung gusuh. Kenapa? Ya karena tidak disiplin, itu salah satu sebabnya. Tiap taklim terlambat aja, makanya bawaannya itu gerasak-gerusuk. Tidak tenang. Begitu kan Ibu? Khawatir, cemas aja hatinya. Macet nih. Beneran macet. Gitu. Sudah, itu nggak tenang bawaannya. Nah orang kayak gitu itu rawan celaka. Lampu merah bisa diserobot, begitu ya. Orang bisa diklaksonin terus. Ini rawan celaka orang begini. Nah ahli tauhid, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dia tenang zahirnya, tenang batinnya. Itu di dunia. Di dunia dia sudah mendapatkan yang disebut dengan jannatud dunya, surganya dunia. Kemudian rasa aman juga akan dia dapatkan di alam barzah. Aman dari apa Ibu? Aman dari siksa kubur. Aman dari azab kubur. Baik secara totalitas ataupun aman dari terus-menerusnya siksa kubur itu menimpa dirinya. Karena orang beriman, ahli tauhid, ya kalaupun dia disiksa di kubur, dia tidak akan selama-lamanya disiksa di kubur. Beda dengan orang kafir yang mati di atas kekafiran. Orang musyrik yang mati di atas kesyirikan. Tidak sempat dia bertaubat kepada Allah. Dia akan diazab di kuburnya itu sampai nanti datangnya kiamat. Begitu ya. Jadi di dunia dia mendapatkan rasa aman secara zahir dan batin. Kemudian di alam barzah dia pun aman. Aman dari fitnah kubur. Aman dari azab kubur. Di akhirat nanti dia aman dari siksa api neraka. Ya. Sebagian penjelasan menyatakan ahli tauhid itu aman di dunia. Pertama dia aman dari fitnah syahwat dan syubhat. Itu yang menjadikan lahir batinnya tenang. Di dunia ahli tauhid itu aman dari fitnah syahwat dan syubhat. Di alam barzah dia aman dari azab kubur. Di akhirat nanti dia aman dari siksa api neraka. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kalau batin kita pengen suci, batin kita pengen aman, tentram, tumakninah, maka salah satu di antara wasilah terbesarnya adalah belajar akidah tauhid. Jadi seharusnya semakin banyak kitab tauhid yang kita hatamkan, hidup ini seharusnya semakin tenang, semakin tenang. Tenang aja, walaupun sembako naik terus. Jadi, tenang aja. Ya. Begitu. Yang penting kan ada rezekinya. Ya enggak Ibu? Harga itu jadi masalah enggak? Kalau Ibu banyak duit, kalau Ibu ada rezekinya, jadi masalah enggak? Enggak jadi masalah. Harga naik itu enggak jadi masalah kalau kitanya sehat, afiat. Begitu. Artinya memandang rezeki itu dari banyak hal, dari banyak sisi. Barakallahu fiikum.
Sebagian orang mungkin tidak masalah ya, sembako semahal apapun, tapi orangnya penyakitan. Aman enggak? Tidak aman. Melihat gorengan itu merinding bulu kuduknya. Barakallahu fikum. Langsung yang terbayang itu kolesterol, yang terbayang itu sumbatan pembuluh darah. Padahal ini makanan, gitu. Tapi bayangannya mengerikan, begitu. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Segala sesuatu yang penting jangan berlebih-lebihan. Kalau berat badan kita berlebih-lebihan, berarti harus ada yang dievaluasi. Ya. Baik, ibu yang dirahmati Allah, begitu ya. Nah, yang kedua, muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Hidayah yang mereka dapatkan itu juga mencakup 3 alam sekaligus. Hidayah di dunia, hidayah di alam barzah, kemudian hidayah di alam akhirat. Hidayah di dunia apa? Berupa ilmu nafi' wal amalus saleh. Hidayah di dunia, ahli tauhid itu akan selalu diarahkan dengan iman dan tauhid yang ada pada dirinya untuk selalu menuntut ilmu agama yang bermanfaat. Belajar. Kemudian iman dan tauhid yang benar selalu mengarahkan kita kepada amal soleh. Ya, ibu yang dirahmati Allah. Ini sudah hidayah yang begitu besar. Dan itulah hakikat daripada dinul Islam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Allah yang telah mengutus nabinya, rasulnya bil huda, dengan hidayah. Hidayah di situ adalah ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan agama yang benar. Maksudnya adalah al-amalus saleh. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu yang bermanfaat dan mengajak manusia beramal saleh. Dengan 2 pondasi yang kuat ini, maka kita akan jaya, kita akan menang. Kenapa kaum muslimin selalu terpuruk? Karena mereka meninggalkan 2 perkara ini. Meninggalkan ilmu yang bermanfaat dan meninggalkan amal yang saleh. Mereka ganti ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Mereka ganti amal saleh dengan amal yang salah. Maka bagaimana kemudian mereka bisa menjadi orang-orang yang jaya, manusia yang dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan 2 pondasi dasarnya mereka tinggalkan. Baik. Nah, itu hidayah di dunia. Mereka diberi petunjuk oleh Allah untuk senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu nafi dan istiqamah di dalam beramal saleh. Di alam kubur mereka mendapatkan hidayah berupa apa? Hidayah untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir. Karena mereka belajar ilmu yang bermanfaat ketika di dunia. Ushul Salasah dipelajari, diyakini, kemudian dipraktekkan, ya, sehingga menjadi bekal baginya untuk nanti menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ketika ditanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk, ya, dia diberi petunjuk oleh Allah sebagai balasan setimpal atas kebaikannya selama di dunia. Dia diberikan qaul as-sabit, ya, ucapan dan jawaban yang kokoh di saat ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kuburnya, sehingga dia mendapatkan nikmat kubur. Itu hidayah di alam kuburnya. Kemudian hidayah di akhirat adalah hidayah yang menuntun dan membimbing dirinya untuk sampai dengan selamat ke surga Allah Subhanahu wa taala.
Ibu yang dirahmati Allah, akhirat itu disifati dengan kegelapan. Gelap. Maka kalau orang itu sedang gelap, yang dia butuhkan apa? Cahaya. Di dunia, cahaya itu termasuk kebutuhan pokok. Betul kan Ibu? Ibu-ibu suka ngomel-ngomel enggak kalau PLN mati? Hah? Ibu-ibu suka ngomel-ngomel enggak? Harusnya enggak usah ngomel-ngomel. Kan sudah belajar tauhid. Itu menunjukkan bahwasannya cahaya itu kebutuhan pokok. Bayangkan kalau di siang hari begini tidak ada matahari. Pernah merasakan gerhana matahari total, Ibu? Gelap kan, mencekam, mengerikan. Jadi siang hari bolong kok gelap begitu ya. Mengerikan. Nah, ini nikmatnya cahaya ini sering diabaikan. Mungkin luput dari yang namanya syukur. Padahal ini nikmat besar. Ya kan Ibu? Ibu bisa belajar di sini, salah satu wasilahnya apa? Adanya cahaya. Coba kalau tidak ada cahaya, tidak bisa kita baca kitab. Ya kan? Naik tangga bisa salah-salah itu, jatuh-jatuh. Karena adanya cahaya. Nah, orang lupa bahwa kita butuh cahaya ini bukan di dunia saja. Di alam kubur kita butuh cahaya. Di alam akhirat kita juga butuh cahaya. Maka ketika akhirat disifati dengan kegelapan, yang kita butuhkan saat itu apa? Cahaya. Wong di alam kubur saja Ibu, doa yang biasanya mengalir dari lisan saudara kita sesama muslim, ya saat ada saudaranya yang meninggal dunia, mesti cahaya itu disebutkan. Semoga si fulan ya, kuburnya dikasih cahaya, diterang benderangkan alam kuburnya. Kenapa itu Bu? Ada doa seperti itu. Karena alam kubur juga alam yang gelap. Manusia butuh cahaya untuk bisa selamat di alam kuburnya. Bagaimana lagi di kehidupan akhirat? Sangat butuh kepada cahaya. Makanya kan Allah dan Rasulnya menyebutkan beberapa amalan yang nantinya akan secara khusus mendatangkan cahaya di kehidupan akhirat. Semua amal soleh intinya akan menjadi cahaya. Ilmu yang bermanfaat akan menjadi cahaya yang menunjukkan, membimbing, mengarahkan kita untuk selamat di kehidupan akhirat. Namun ada amal-amal secara khusus yang disebutkan dia akan menjadi cahaya di kehidupan akhirat. Saya kira ibu-ibu di sini juga sebagiannya sudah banyak yang memiliki cahaya. Apa Bu? Uban. Iya, uban itu nanti jadi cahaya. Syaratnya apa? Ibu istiqomah di atas iman dan Islam. Jadi jangan ngomel-ngomel ya ketika uban sudah mulai tumbuh itu. Harusnya bersyukur. Bersyukur. Semakin berwibawa kok. Kelihatan orang tuanya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Nah, hidayah di akhirat, kita kembali kepada hidayah di akhirat tadi. Ini akan didapatkan oleh ahli tauhid, yakni hidayah yang akan menunjukkan dirinya, mengantar dan membimbing dirinya untuk selamat di kehidupan akhirat. Sampai dia finish di surga Allah. Kenapa? Karena di sana itu gelap. Sehingga dia butuh petunjuk, ya butuh bimbingan, butuh cahaya untuk bisa selamat sampai di surga. Karena semua orang jelas pengen ke surga. Tapi orang yang ada di dalam kegelapan, dia tidak bisa mengarah ke surga. Ini kemana? Menuju surga Allah. Makanya kan ibu yang dirahmati Allah, saat orang itu di atas sirat, saat itu pula mereka sangat membutuhkan cahaya, bimbingan dan petunjuk untuk bisa sampai di surga Allah.
Ada yang dikatakan cahayanya itu kerlap-kerlip. Ya, ketika ada cahaya dia baru bisa melangkah. Ketika cahayanya hilang dia berhenti lagi. Cahayanya ada lagi dia melangkah lagi. Ada yang Masya Allah, ibu yang dirahmati Allah, seperti secepat kilat. Ada yang seperti kedipan mata. Ya, dia langsung selamat di depan pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu masa-masa yang berat. Karena orang ketika berada di atas sirat, salah-salah dia terpeleset. Terpelesetnya bukan ke jurang, tapi terpelesetnya adalah ke jurang neraka. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan itu masa-masa yang kemudian para nabi dan rasul ya begitu semangat mereka bersungguh-sungguh ya supaya masing-masing dari kaum mereka, umat mereka itu selamat. Ya Rabbi salim 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 salim. Selamatkan umatku, selamatkan umatku. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, ini dua fadilah dari iman dan tauhid yang tidak bercampur dengan kesyirikan. Mereka mendapatkan rasa aman, mereka mendapatkan hidayah. Rasa aman dan hidayah ini tadi kita sampaikan itu berlaku bagi mereka, akan mereka dapatkan di dunia, di alam barzah sekaligus di akhirat. Boleh diulangi Ibu? Rasa aman di dunia, aman dari apa? Rasa aman. Itu mah yang barusan. Dia aman dari fitnah syahwat dan syubhat. Kenapa? Karena dia punya tali kekang. Itulah iman dan tauhidnya. Yang mengekang hawa nafsunya untuk selalu tunduk patuh kepada Allah dan tidak bermaksiat. Jadi di dunia aman dari fitnah syahwat dan syubhat. Di alam barzah aman dari siksa kubur. Kemudian di akhirat aman dari siksa api neraka. Ada dua bentuknya. Aman dari siksa api neraka. Aman secara totalitas atau aman dari kekalnya siksa api neraka. Baik. Kemudian hidayah juga akan mereka dapatkan di dunia. Hidayah di dunia apa? Ilmu nafi dan amal yang saleh. Kemudian hidayah di alam kubur, ya, dimudahkan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Hidayah di akhirat, ya, hidayah yang membimbing dirinya untuk selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan cahaya bimbingan dari iman dan tauhidnya sehingga menyelamatkan dirinya sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita lanjut syarah ijmali. Syarah secara global, penjelasan. Syarah itu penjelasan. Penjelasan ayat secara garis besar atau secara global. Di dalam ayat ini jelas Allah mengabarkan kepada kita siapa saja yang mentauhidkannya dan tidak mencampur tauhidnya dengan kesyirikan, maka Allah sungguh telah menjanjikan keselamatan dari masuk neraka, keselamatan dari siksa api neraka di akhirat nanti, dan juga memberinya taufik kepada jalan yang lurus di dunia. Taib. Jadi sebagian mengatakan al-amnu itu untuk di akhirat, adapun hidayah itu untuk di dunia. Namun penjelasan yang menyeluruh tadi yang kita jelaskan, bahwa rasa aman dan hidayah itu berlaku bagi mereka dan akan mereka dapatkan di tiga alam sekaligus. Kemudian faidah-faidah yang bisa kita ambil dari ayat yang tadi kita bacakan. Surat apa Bu tadi? Al-An'am ayat
Yang pertama, iman tidak sah jika disertai dengan syirik. Mengapa demikian? Karena berarti illallahnya tidak dibarengi dengan la ilaha. Begitu ya. Kalau orang berbuat syirik, ya, di samping itu dia mengaku beriman, berarti dia tidak memenuhi dua rukun dari la ilaha illallah yang menjadi pondasi dasar iman dan Islam. Rukun nafi dan rukun isbat yang sudah pernah kita bahas. Jadi kalau orang beribadah kepada Allah tapi dia juga menyekutukan Allah, berarti illallahnya ada tapi la ilahanya tidak ada. Nah, kalau satu rukun tidak ada, maka enggak ada semuanya. Berarti imannya tidak sah kalau dia masih berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya harus ada. Ibadah kepada Allah juga menjauhi kesyirikan. Harus ada. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian berdasarkan ayat tadi, syirik itu juga dinamakan dengan kezaliman. Di surat Luqman jelas sekali Allah menyatakan innasyirka ladzulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman terbesar. Yang ketiga, bahwa orang yang tidak mencampur adukan imannya dengan kesyirikan, maka dia akan aman dari azab. Tadi sudah kita paparkan, aman dari azab ini itu berlaku di alam kubur, bahkan di dunia. Insya Allah ahli tauhid itu aman dari azab Allah, ya azab dunia. Di alam kubur dia pun aman dari azab. Kemudian di kehidupan akhirat dia pun aman dari azab api neraka. Baik, di pembahasan terakhir munasabat ayat dengan tauhid, hubungan ayat dengan tauhid. Jelas ya? Ayat ini menunjukkan bahwa siapa saja yang meninggal dunia di atas tauhid dan bertobat dari dosa-dosa besar, maka dia selamat dari azab neraka. Dan siapa yang meninggal dunia dalam keadaan terus-menerus melakukan dosa-dosa besar, namun disertai dengan tauhid, maka setidak-tidaknya tauhidnya itu akan menyelamatkan dirinya dari kekalnya siksa api neraka. Namun ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang itu semakin kuat tauhidnya, semakin kuat imannya, maka semakin kuat juga kesabarannya di dalam menahan jiwa raganya dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan dia akan selamat dari meremehkan dosa. Nah, kalau orang ada meremehkan dosa, yang penting kan bukan dosa syirik, itu berarti belum benar tauhidnya. Ahli tauhid itu tidak akan meremehkan dosa. Dosa kecil saja tidak dia remehkan. Apalagi dosa besar. Dengan dalih kan ini bukan syirik. Enggak begitu. Bahkan nanti level tertinggi dari ahli tauhid itu, dia akan menganggap sesuatu itu apa-apa padahal tidak apa-apa. Tarku ma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba'sun. Dia akan sampai di level meninggalkan sesuatu yang tidak apa-apa secara hukum. Tapi dia tinggalkan karena takut menjadi apa-apa. Takut menjadi masalah. Makanya ahli tauhid, ya dia tidak terperosok ke dalam perkara yang berlebih-lebihan di dalam perkara-perkara mubah. Kenapa? Karena bagi dirinya, walaupun itu mubah, ketika kelewatan kan bisa jadi masalah. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Demikian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah satu dalil sudah kita bahas. Insyaallah ta'ala nanti kita lanjut dalil yang kedua dan seterusnya. Ada sekitar 5 dalil di dalam
bab pertama ini. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya kira cukup aja ibu ya sampai di sini. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita, insyaallah taala. Nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.